Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kawangan Horror Story di episode ketiga. Malam ini kita mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalamannya di pantai, tepatnya di Gunung Kidul. Narasumber malam hari ini adalah Mas Anton. Ya, Mas Anton, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ini Mas, baik-baik saja Mas. Ya, bisa langsung kita mulai saja ceritanya. Siap Mas. Jadi perkenalkan dulu ya teman-teman semua. Ya, Di sini saya menggunakan nama samaran. Saya Anton. ya, Jadi saya akan sedikit bercerita ya teman-teman tentang pengalaman mistis pada saat saya liburan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Tempatnya di Pantai Kukup. Pantai Kukup. Ya, Ya, yang belum tahu Pantai Kukup bisa searching di Google aja. Nanti ada. Lanjut. jadi waktu itu Hmm. saya dan 3 teman saya itu sedang liburan dalam rangka liburan semester ya teman-teman. Biasalah mahasiswa kan kalau libur semester suka banyak acara. Iya, benar. Ya, kita berangkat bertiga dengan teman-teman saya dari Purwokerto pagi hari, Jam? ya sekitaran jam 9 jam 10 lah kalau nggak salah, saya lupa ya. Ya. Naik mobil. Naik mobil. Ya. Terus? Saya mampir dulu tuh di Jogja sekitar jam 3 sorean lah di Jogja sambil istirahat, dan kebetulan di sana saya ada saudara. Jadi mampir dulu di rumah saudara. Ya, mampir ngopi-ngopi dulu di sana. Kemudian saya melanjutkan perjalanan kira-kira jam 10 malam. Sebenarnya di situ saya nggak diizinin Mas sama saudara saya untuk lanjut ke Gunung Kidul. Tapi berhubung teman-teman saya malu sama saudara, jadi mereka pada kekeh untuk tetap berangkat. Di tengah-tengah perjalanan kita melewati hutan-hutan ya Mas. Itu kan Gunung Kidul banyak hutan Mas. Lewat hutan ya. Iya. Lalu di tengah perjalanan itu saya melihat sebuah hotel. Dan karena kita semua belum pernah ke Gunung Kidul, kita mampir nih bermaksud untuk menanyakan apa benar ini jalan menuju ke Gunung Kidul. Soalnya tempatnya kan hutan, jalannya nikung-nikung gitu, jadi kita agak ragu-ragu juga Mas. Sorry, berarti hotelnya hotelnya di tengah hutan. Ya benar, itu hotel cuma satu itu. Ada di hutan cuma ada satu hotel. Terus? Nah, ketika saya masuk hotel, di situ tuh anehnya ya Mas, gak ada orang satupun. Padahal di situ ada tempat karaokean juga. Oh, ada karaoke-nya. Iya, parkiran mobil juga penuh mobil, tapi tidak ada satu orang pun yang saya lihat. Termasuk resepsionis sama security-nya pun nggak kelihatan. Dan akhirnya kami nggak jadi nanya, soalnya nggak ada orang. Tapi pada saat mobil kita mau Keluar. maju jalan keluar hotel, tiba-tiba ada security manggil kita, dan salah satu temen itu turun menanyakan, tapi jawaban security-nya itu kurang memuaskan lah Mas. Bilang apa emang? Ya cuma iya aja, tapi nggak ngasih tahu jalannya. Oh, nggak ngasih tahu detail. Iya, mensa lah Mas. Iya. Ya. Terus? Dan akhirnya ya mau gimana lagi, kita melanjutkan perjalanan ya bro, mengandalkan zaman sekarang kan Google Map ya Mas. Iya. Kita sampai di lokasi Pantai Kukup itu jam 12:30 malam. Akhirnya sampai di pantai Ya, 12:30 malam. ya. Terus? Dan di situ kan kami bingung ya Mas, mau parkir di mana ya Mas, karena pantai kan. Iya. Nah, saya melihat Tapi kondisi pantainya gimana Mas jam 12:30 malam itu? pastinya sepi lah Mas. Oh, udah sepi ya? Sepi banget. Terus karena saya melihat
pohon, saya memutuskan untuk parkir di sebuah pohon pinggir pantai itu. Tapi entah mengapa perasaan saya tuh kayak nggak enak gitu lah mas. Pas di bawah pohon itu. Iya, pas di bawah pohon itu kayak merinding-merinding gimana gitulah. Tahu sendiri ya mas. Iya, iya. Dan pindah parkir ke sebuah hotel. Jadi tuh ada hotel tempat parkir, kita parkir di situ ya, nyari aman lah niatnya. Tapi si hotelnya masih di wilayah pantai itu. Masih di pantai itu, di pinggir pantai mas. Cuma ada satu hotel itu. Terus? Dan saya tanya nih ke teman yang bisa melihat dalam artian sosok-sosok gaib Iya, mas. iya, iya. Ya, dia bilang kalau di pohon itu ada sosok genderuwo yang baru menampakkan tangannya. Saya sih iya aja, orang saya nggak bisa ngeliat ya mas. Iya benar. Lalu kita memutuskan beristirahat di mobil. Nah sekitar jam 2 ada teman saya keluar mobil untuk ke toilet. Berarti itu tidur di mobil semua? Iya semuanya tidur di mobil. Emang udah rencana ya? Rencana mas, mahasiswa nggak punya duit. Oh iya benar. Terus? Lalu setelah itu kita merasa ada yang janggal nih mas. Dari setelah teman saya balik dari toilet itu ada yang janggal. Nah, merasa kayak diganggu gitu lah mas. Nah pertama tuh saya merasa ada sesuatu yang tidak beres di luar mobil. Tapi kan mungkin hanya perasaan lah ya mas. Iya. Karena manusia kan mainnya pakai perasaan. Dicuekin aja. Kayak tidak menghiraukan lah. Iya, iya. Mungkin bodoh amat lah ya. Bodoh amat lah. Terus selang beberapa waktu nih mas, saya lagi di mau tidur itu, saya terkejut karena mendapati sepotong tangan tepat di kaca mobil saya. Spontan nih mas, saya shock, lalu rasanya ingin berteriak, tapi seolah-olah mulut saya nih kayak terbungkam mas. Tangan itu mas? Tangan tapi nggak ada badan ya, bener-bener. Tapi tangannya kayak tangan manusia apa gimana? Ya persis kayak tangan manusia tapi nggak ada tangan, nggak ada badan ya. Oh. Dan selang beberapa lama nih penampakan tangan itu menghilang. Dan puncaknya nih mas, yang paling mengerikan ini mas, kita itu merasakan seolah-olah tuh ada angin yang berhembus-hembus di dalam mobil. Padahal semua kaca mobil ditutup rapat, tapi anehnya kita justru merasakan panas. Tapi anehnya kita tuh merasakan panas loh mas, walaupun ada angin, tapi tuh hawanya tuh panas lah. Oh, pengap. Iya pengap juga di dalam mobil panas. Padahal ada angin. Iya. Nah, keesokan harinya teman saya bercerita bahwa dia mimpi ditemui sosok perempuan cantik mas, memakai baju kebaya katanya, seperti sosok-sosok sinden Jawa. Dan menghampiri mereka dengan tersenyum. Dan ternyata teman saya yang satunya lagi bercerita sama persis dengan mimpi teman saya yang tadi. Dimimpiin gitu berarti? Iya, jadi mereka berdua tuh mimpi yang sama gitu loh mas. Oh iya. Ya. Setelah itu saya menanyakan kejadian itu, apa yang terjadi sebenarnya pada teman-teman saya. Penasaran ya? Iya penasaran lah, nanya sama teman saya yang agak-agak tahu ya mas. Dan ternyata itu semalam kami berempat tuh ditakutin kuntilanak merah. Kuntilanak merah itu katanya bajunya merah, matanya melotot merah gitu mas. Tapi kan nggak bisa dijelasin lah. Itu dari penjelasan si teman saya yang bisa ngeliat ya. Oh. Dan satu lagi ada bayangan hitam tinggi besar. Dan setelah dicari informasi, ternyata itu teman saya yang ke toilet itu. Oh ya, sempat ada yang ke toilet ya, itu ya. Jam 2 itu dia teledor mas, kencing tidak membersihkan dan membuang pembalut sembarangan mas. Oh gitu. Mungkin sekian ya mas ceritanya ya mas dari saya ya. Mas. Oke, berarti intinya bahwa si yang kencing tadi itu teledor ya. Ya teledor. Dan anehnya nih mas, satu lagi mas, jadi tuh setelah kita berempat sampai kos masing-masing ya, udah pulang nih ya, ya, salah satu teman saya yang cewek itu yang membuang pembalut
itu diikutin sampai kosan mas. Jadi di kos dia didengerin sinden nyanyi mas. Sinden nyanyi itu katanya pakai baju dipakai selendang hijau gitu mas. Itu di kosnya? Iya itu di kosnya tuh. Berarti ngikutin sampai kos ya? Ngikutin sampai kosnya mas. Jadi ya itulah mas pengalaman pribadi saya mas. Ya. Cukup membuat bulu kuduk merinding. Ya itulah sedikit pengalaman dari Mas Anton, nama samarannya, sewaktu berlibur di di Pantai Kukup yang dihantui diteror sama berbagai macam gangguan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan pesan moralnya adalah dimanapun kalian berada, jangan pernah sembarangan lah dalam bertindak maupun berucap, karena pasti tempat itu juga ada penunggunya. Kurang lebih seperti itulah. Semoga bisa diambil pesan moralnya. Kita akhiri di sini aja. Buat cerita-cerita selanjutnya nanti bakal kita upload lagi di podcast kita di Kawangwatan Horror Story. Buat yang pengen buat yang pengen ngirim cerita juga bisa, nanti bakal kita ceritain di sini. Yang penting bertema horor dikirim aja di Kawangwatan Horror Story. Ya kurang lebih itu dulu pengalaman dari episode malam ini. Buat semuanya terima kasih yang udah dengerin. Jangan lupa follow podcast Kawangwatan Horror Story di Spotify, ada dicari aja nanti ada Kawangwatan Horror Story. Segitu dulu dari kami. Jangan pernah dengerin cerita ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.